Ingin sukses di dunia hiburan hanya dengan modal keberanian? Berguru saja pada pengalaman Tukul Rianto yang punya nama beken Tukul Arwana ini. Kegigihan Tukul patut dapat anjungan jempol. Di Jakarta, ia butuh waktu 12 tahun demi mengejar cita-citanya sebagai pelawak profesional. Selama merintis jalan sebagai pelawak, boro-boro Tukul mendapat pujian. Justru yang sering didapatnya adalah cibiran. Mau 3 bulan gitu. Sekarang ini mau masuk 5. Perkawinan Nola Baldi sudah dikaruniai satu anak perempuan, Adila Rafa Naura Ayu. Tentu akan sangat menyenangkan jika Naura diberi adik laki-laki. Alhamdulillah, kepengennya lagi. Iya. Nola dan Baldi sempat buka kartu bahwa sebenarnya kehamilan kedua Nola ini di luar rencana. Nggak diprotes. Emang kita malah kita nggak nyangka. Saya juga waktu itu istri juga ngasih taunya kayak surprise gitu, nggak nyangka aja. Nggak, soalnya emang kan aku masih nyusuin. Haidnya masih nggak teratur, kadang 2 hari, kadang apa. Jadi aku santai gitu. Tiba-tiba pengen aja iseng kok ngecek gitu kan. Pengen ngecek nih kok emang nggak dapet udah berapa bulan. Apa emang kan emang pengaruh masih asinya aku nggak ini. Ternyata positif lagi. Wah ya seneng alhamdulillah. She said the time is unfair. I feel a woman in a ring. Kebahagiaan sedang menyelimuti hati Pierre Roland. Bagaimana tidak bahagia? Bonita Adela istrinya telah hamil 4 bulan. Pierre dan Bonita menikah pada bulan Juli lalu. Menginjak bulan keempat pernikahannya, mereka langsung dikaruniai momongan. Begitu mengetahui istrinya hamil 3 hari lalu, fokus perhatian Pierre tercurah untuk istrinya. Ke bapak baru, tapi belakang gitu. Kenapa sih? Masih bego-bego gitu. Untung kita dikasih beberapa buku itu yang benar-benar komplit banget gitu. Jadi sampai yang terdetilnya kadang-kadang yang sampai pinggang sini doang, ada di buku. Oh itu ternyata karena ini. Oh ini karena ini. Jadi semua ada jawabannya di situ. Pokoknya semuanya sebenarnya hidup saya terlalu bohong deh kalau dibilang enak banget gitu jadinya. Santai, yang penting dia jangan ini aja, jangan sampai capek, jangan sampai jatuh atau apa, kan itu yang saya paling takutin. Tapi ini yang paling dari semua sih persiapannya sih paling standar lah, kita susu apa segala macam ya gitu. Pokoknya kesehatan terutama lah dari semuanya. Itu saja sih, saya sih nggak muluk-muluk gitu. Pokoknya yang penting anaknya sehat, cerdas dan segala macamnya. Sama satu hal yang nggak perlu dilupain sih, tiap malam gue doain. Lazimnya perempuan yang sedang hamil muda, Bonita pun mengalami ngidam. Ngidamnya istri Pierre terbilang unik. Ia hanya ingin makan masakan ibunya yang tinggal di Makau. Mau tak mau, Pierre meminta mertuanya untuk tinggal di Jakarta. Kebetulan kan ibunya dari sana, jadi kita spesial ibunya datang ke sini buat masakin dia tiap hari. Jadi karena dia pengen masakan sana kan. Keluarga nomor 1 di atas segalanya deh. Itu sih yang paling penting mungkin. Nanti mudah-mudahan saya bisa pegang itu terus. Pemirsa, Anjasmara sepertinya mulai kehilangan karismanya sebagai aktor papan atas yang selalu menjadi incaran para produser. Merosotnya popularitas Anjas disinyalir berbarengan dengan kasus foto bugilnya bersama Isabel Yahya yang mengundang kontroversi di tahun 2005. Dan bagi Tukul Arwana menggapai impian menjadi pelawak handal perlu melalui proses panjang dan berliku. Sebelum masyarakat mengapresiasikan lawakannya, Tukul sempat mendapat cibiran. Pemirsa, kita simak kisah perjalanan Tukul tentunya setelah berita dari Anjasmara yang berikut ini. Masih ingatkah Anda dengan kasus foto bugil yang menerpa aktor Anjasmara? Tak terasa kasus itu telah 1 tahun bergulir. Sejak bulan September 2005 lalu, karya instalasi itu dipamerkan dalam pameran Sipi Binale. Entah kebetulan atau tidak, sejak itu popularitas Anjas terlihat merosot. Perkembangan kasus itu pun rasanya tidak membuat hati Anjas tenang, karena per bulan Februari 2006, suami Dian Nitami ini resmi menyandang status tersangka. Bisa jadi ketetapan pihak kepolisian itu berimbas pada karir Anjas. Buktinya, nyaris tak pernah kita melihat akting Anjas muncul di layar kaca. Menurut kabar yang berhembus, sejumlah produser tidak menginginkan Anjas bermain dalam sinetronnya dengan alasan kepentingan banyak pihak. Bagaimana komentar Anjas? Silakan Anda menilai seperti itu, kalian berhak untuk menilai demikian.
Yang pasti memang itu adalah salah satu strategi saya di tahun ini, saya sedikit mengurangi produksi saya. Yang pasti adalah dalam hidup ini tidak ada sesuatu hal yang sempurna, yang ada mendekati kesempurnaan. Nah, tinggal kita bagaimana belajar supaya kita bisa mendekati menjadi sempurna. Sepanjang tahun 2005 hingga hampir mendekati penghujung tahun 2006 bisa lewat begitu saja tanpa ada satu penghargaan pun yang diboyong Anjas. Tidak seperti saat ia memenangkan posisi aktor terbaik di ajang Panasonic Awards 2004. Agar tahun depan kiprahnya di dunia seni peran lebih cerah, sudahkah Anjas merancang perencanaan? Yang pastinya setiap tahun saya pasti punya perencanaan dalam kehidupan saya dan juga dalam pekerjaan saya. Nah, perihal detailnya seperti apa ya saya belum bisa kasih tahu karena ibaratnya kalau orang mau jualan kan ramuannya harus disimpan dulu supaya nggak dicontek orang. Ingin sukses di dunia hiburan hanya dengan modal keberanian? Berguru saja pada pengalaman Tukul Rianto yang punya nama beken Tukul Arwana ini. Kegigihan Tukul patut dapat anjungan jempol. Di Jakarta, ia butuh waktu 12 tahun demi mengejar cita-citanya sebagai pelawak profesional. Selama merintis jalan sebagai pelawak, boro-boro Tukul mendapat pujian. Justru yang sering didapatnya adalah cibiran dengan alasan lawakannya tidak berbobot. Tahun 94 saya hampir mau pulang kampung lagi karena waktu itu ada salah satu grup pelawak yang hebat sekali dan lawaknya dia menunjukkan bahwa dia lawak wawasan, lawak intelektual, lawak yang benar-benar modern. Nah, saya lawak-lawak tradisional. Jadi tahun 94 mau pulang kampung. Tapi akhirnya itu tadi ketemu Ramon Tommy Band, saya dibilang jangan, terus akhirnya semangat saya mati. Perjuangan Tukul tak sia-sia. Ia berhasil menjadi pelawak berkaliber nasional. Tukul mengakui kesuksesannya ini berkat jasa sahabat-sahabat baiknya sesama pelawak. Karena kesuksesannya itu pula, Tukul berniat membangun sekolah lawak yang akan dinamai Klinik Humor. Meski sudah terkenal, Tukul masih sering membagi-bagikan ilmunya kepada para calon pelawak. Pertama disiplin waktu, on time, niat, punya keinginan dulu, punya potensi. Sama tim-timnya itu on time, disiplin waktu dan jangan lihat angkanya dulu. Tunjukkan kemampuan walaupun itu 1 scene atau 2 scene atau itu hanya figuran atau hanya ekstras. Kamu harus benar-benar curi mereka. Curi kesempatan dengan semaksimal mungkin. Pemirsa, gaung perhelatan Akbar Indonesian Idol 2007 sudah terasa dari sekarang. Berbagai promosi dilancarkan seperti mengutus Ihsan, Sisi, dan Maria Idol ke Bali. Dan apa sebenarnya tujuan mereka ke Bali? Dan benarkah Bali akan menjadi wilayah audisi Indonesian Idol musim keempat? Pemirsa, kita cari tahu sekarang juga tentunya hanya di Gospot yang berikut ini. Tiga penyanyi jebolan Indonesian Idol 2006, Muhammad Ihsan Tarore, Cecilia Dwi Hapsari, dan Maria Priscilla begitu antusias saat Bali terpilih menjadi wilayah baru audisi Indonesian Idol musim keempat yang akan dimulai tahun depan. Ketika ditemui di kawasan Nusa Dua, Ihsan turut bergembira karena akhirnya para remaja Bali bisa turut menyumbangkan suaranya agar bibit-bibit baru dari Bali yang kental dengan keseniannya dapat diorbitkan. Karena itu kan Indonesia, kalau bisa itu mencakup seluruh Indonesia. Nusantara. Seluruh Nusantara lah. Jadi kalau bisa dari setiap kota tuh ada perwakilannya. Iya, mudah-mudahan pemerintah daerah mendukung kita semuanya gitu dan semuanya lancar jadi bisa terlaksana 2007 di Bali. Sebagai ungkapan kegembiraan mereka, Ihsan, Sisi, dan Maria berbagi tips bagi teruna-teruni Bali yang berminat mengikuti audisi Indonesian Idol 2007. Buat lagu itu berbeda dari penyanyi aslinya, dan bawa lagu itu enjoy banget, enjoy banget. Udah gitu cari lagunya yang sesuai dengan karakter. Untuk masyarakat Bali, jangan sia-siakan kesempatan karena kesempatan cuma datang sekali. Jadi buruan aja daftar ikutan Idol 2004, siapa tahu Anda
semua beruntung. Going to be the Cie. next Indonesian Idol dari Bali ya, siapa Oh, tahu. Iya. Geser Isan langsung gitu. Dan satu Bukan pesan menggeser. satu pesan lagi nih, kalau misalnya gagal di audisi pertama, ikut audisi kedua, ikut audisi ketiga. Kalau gagal di Bali, ikut lagi di Jakarta. Boleh itu seperti saya. Ya, kita tunggu teman-teman semua di Indonesian Idol 2007. Oke?